Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 11 Juni 2024 merupakan peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa kami, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih-Mu yang agape dan senantiasa berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus. Kami, anak-anak-Mu, hari ini kembali bersekutu di dalam iman untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan liturgi. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 11 ayat 21b sampai dengan 26 dan bab 13 ayat 1 sampai dengan 3. Pada perkembangan awal umat beriman, di Antiokhia sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Biar
biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah, ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka.
Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berilah dengan cuma-cuma. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Ada satu pesan Yesus yang menarik untuk kita renungkan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Para murid itu memang menerima anugerah dan karunia Tuhan secara gratis. Mereka tidak perlu membayar apa-apa untuk menjadi murid Yesus, tak perlu menyogok, dan tak perlu membayar iuran. Oleh karenanya, kuasa ilahi yang mereka terima tidak boleh dibisniskan, tidak boleh memungut bayaran. Dan bahkan mereka tidak boleh mengumpulkan harta dunia, sebab ngengat dan karat akan merusaknya. Mereka diminta untuk mengumpulkan harta surgawi. Cuma-cuma maksudnya tidak memungut bayaran alias gratis. Cuma-cuma bukan berarti percuma atau sia-sia. Mana bisa mujizat-mujizat yang mereka kerjakan menjadi sia-sia? Kalau begitu, apakah perintah Yesus ini dapat diartikan bahwa pelayanan gereja yang sangat bermanfaat itu mesti diberikan secara cuma-cuma? Apakah Yesus melarang kolekte di gereja saat misa? Apakah tidak boleh memungut bayaran atas pelayanan sakramen gereja, seperti misalnya baptis, perkawinan, dan lain-lain? Apakah gereja tidak mematuhi perintah Yesus untuk memberikan secara cuma-cuma? Nanti dulu. Yesus telah mengatakannya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Loh, kok bisa begitu? Katanya mesti gratis, kok boleh menerima upah? Saya melihatnya begini. Kolekte saat misa adalah persembahan, bukan pungutan wajib. Besarannya pun tidak ditentukan. Boleh banyak, boleh sedikit. Biasanya umatlah yang memberikan kolekte, tetapi ada loh pastor yang selalu memberi kolekte saat memimpin misa. Barangkali karena beliau juga ingin memberikan persembahannya sendiri sebagai warga gereja. Memberi adalah murah hati, dan itu baik adanya. Masa dilarang? Contoh lain, untuk lebih membuat gamblang. Ketika kita mengundang pastor untuk pemberkatan rumah misalnya, kita tidak dilarang untuk memberi stipendium berupa amplop yang di dalamnya berisi uang, karena memberi itu baik adanya. Tetapi pastor dilarang untuk memasang tarif. Biaya pemberkatan rumah sekian, baptis sekian, pernikahan sekian, dan seterusnya. Singkatnya, pastor dilarang matre. Tetapi tentu kita juga tahu ada kebutuhan duniawi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada umat. Di zaman Yesus ada banyak orang yang datang menyerahkan seluruh hartanya untuk keperluan pelayanan. Di zaman sekarang pun tetap diperlukan donatur agar gereja mampu membayar biaya-biaya operasional, seperti misalnya membayar listrik dan sebagainya. Apa iya umat menuntut agar gereja memasang AC di ruangan gereja, tetapi tak mau turut memikirkan siapa yang akan membayar tagihan listriknya? Bagaimana dengan kita sendiri? Ya sama saja. Kita yang terlibat dalam pelayanan gereja tentu bukan untuk mendapatkan penghasilan sampingan, apalagi sampai memasang tarif atau sampai menilap uang kolekte lalu memasukkannya ke dalam dompet sendiri.
Allah Bapa kita tahu bagaimana caranya memberi upah bagi pekerja-pekerjanya, baik berupa upah yang kita terima semasih hidup di dunia ini, ataupun upah yang sangat spesial dan sangat berharga yang justru kita terima setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka marilah kita ikuti jejak Santo Barnabas yang kita peringati hari ini, seorang yang berperilaku baik karena dipenuhi oleh Roh Kudus dan iman. Marilah kita laksanakan perintah Yesus ini, pergilah dan beritakanlah Injil. Yesus telah memberi kita kuasa untuk berbuat kebaikan, menolong orang yang berkesusahan, dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita layani, Yesus mau agar kita menyampaikan salam damai sejahtera yang dari Yesus. Begini yang disampaikan oleh Yesus, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, berkenan menerima kami menjadi murid-murid-Nya, agar kami pun berkesempatan melaksanakan tugas perutusan dari-Nya, mewartakan kabar kerajaan surga, serta menolong orang yang berkesusahan. Yesus telah mengajarkan agar janganlah kami khawatir akan bekal atau dengan apa kami dapat menolong orang lain, karena kami percaya Roh Allah akan menggenapinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.